Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Baik, pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan membahas soal-soal penilaian akhir subtema 1 pada buku tema 2. Anak-anak bisa buka bukunya di situ pada halaman 41 sampai 46. Pada halaman 41 di situ yang pertama adalah ada soal bahasa Indonesia. Bu Guru bacakan soalnya. Dengan adanya sinar matahari, pakaian yang dicuci dapat langsung kering tanpa mesin pengering. Sinar matahari merupakan media penjemur pakaian yang mudah dan alami. Dengan bantuan sinar matahari, pakaian mudah kering saat dijemur. Jadi, kita tidak perlu membayar mahal untuk membeli mesin cuci dan pengering pakaiannya. Soal pertama, kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat yang pertama. Nomor 2. Gagasan pokok paragraf tersebut adalah, gagasan pokoknya adalah yang C. Manfaat sinar matahari bagi manusia. Nomor 3. Perhatikan kalimat berikut. Kita harus memanfaatkan matahari sebagai sumber energi alternatif. Perbaikan kata yang bercetak miring agar menjadi bentuk baku adalah yang dicetak miring alternatif. Harusnya adalah alternatif, pakai F bukan pakai V, yang A ya. Nomor 5. Teks visual berikut untuk soal nomor 4 dan 5. Ada teks visual. Anak-anak bisa perhatikan gambarnya di situ. Di situ ada gambar seorang anak sedang menonton televisi. Ya, pertanyaannya, gagasan pokok dari teks visual tersebut adalah jawabannya yang D. Budi boros menggunakan energi listrik. Berikutnya, gagasan pendukung yang sesuai dengan teks visual tersebut adalah yang barang elektronik milik Budi dapat menyala karena dialiri listrik, yang C. Bagian B. Tanpa adanya sinar matahari, dunia akan gelap gulita. Kita tidak akan bisa melihat apapun yang ada di sekitar kita. Dengan adanya sinar matahari ini, kita bisa melihat lingkungan sekitar. Oleh karena itu, cahaya sangat penting peranannya sebagai media penerangan. Pertanyaannya, paragraf menginformasikan manfaat sinar matahari. Gagasan pokok paragraf termuat dalam kalimat yang D. Tema paragraf tersebut adalah peranan sumber energi matahari sebagai media penerangan. Perhatikan teks visual. Ada disajikan gambar, di situ adalah gambar lampu sel surya. Ya. Pertanyaannya, lampu tersebut memanfaatkan tenaga matahari karena panel surya atau sel surya menggunakan bantuan cahaya matahari supaya lampu tersebut bisa menyala. Lampu tersebut dapat menyala tanpa memerlukan bahan bakar. Jadi lampu itu bisa menyala tanpa bahan bakar karena lampu tersebut menyala dengan bantuan sinar matahari. Yang bagian C. Tentukan informasi dari teks visual tersebut. Itu adalah gambar pengrajin batu bata. Berarti informasinya apa? Perajin menjemur batu bata. Batu bata dijemur supaya cepat kering di bawah sinar matahari. Berikutnya, buatlah paragraf berdasarkan informasi yang kamu temukan. Berarti bagaimana paragrafnya? Anak-anak bisa kembangkan sendiri paragrafnya seperti apa. Gagasan utamanya adalah perajin batu bata sedang membuat batu bata. Nanti anak-anak kembangkan sendiri kalimatnya ya. Yang nomor 3, perbaikilah kata bercetak tebal pada paragraf kedua tersebut menjadi bentuk yang baku. Ya, dilihat di situ. Yang bercetak tebal yaitu motor. Ya, motor harusnya adalah motor, M-O-T-O-R tanpa N ya. Kemudian yang berikutnya adalah teknologi.
Harusnya teknologi itu teknologi, teknologi, teknologi. Oke, yang nomor 4, tuliskan kalimat utama paragraf tersebut. Kalimat utamanya adalah yang kalimat terakhir. Ya. Para petani semakin dimudahkan menggiling padi dengan adanya mesin. Ya. Berikutnya nomor 5, tentukan gagasan pokok pada paragraf tersebut. Karena kalimat utamanya di akhir, berarti gagasan pokoknya berada di akhir juga. Jawabannya sama seperti nomor 4. Sekarang kita lanjut di materi PPKN. Nomor 1, salah satu kewajiban warga negara di bidang hukum ditunjukkan oleh pernyataan, yaitu yang A. Rio menunggu bus sekolah di halte. Nomor 2, sikap orang memiliki hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial melalui bekerja. Perhatikan poster. Ada poster di situ, suruh mematikan AC dan lampu bila tidak digunakan. Apabila kamu menjumpai poster seperti pada gambar, tindakan yang akan kamu lakukan adalah harus mematuhi ajakan pada poster. 4. Melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang atas energi listrik akan mendatangkan banyak manfaat, seperti yang meminimalisasi pemanasan global. Nomor 5, mengurangi biaya naiknya energi dapat dilakukan dengan cara mencabut saluran listrik pada setrika selesai digunakan. Yang bagian B, anak-anak perhatikan. 1. Sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir atau diterima karena sebab akibat tertentu disebut dengan hak. Ya. Nomor 2, buang sampah pada tempatnya. Kalimat tersebut menjadi kewajiban setiap individu untuk menjaga kebersihan. 3. Kita harus titik-titik televisi ketika sudah ditonton, harus mematikan. 4. Setiap orang berhak menggunakan energi listrik dan berkewajiban membayar pajak. 5. Kita berkewajiban menggunakan minyak bumi secara bijak agar alam tetap lestari atau tetap terjaga. Berikutnya bagian C. Bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban? Ya, hak dan kewajiban itu adalah ibarat sisi mata uang, ya. Jadi keduanya tidak bisa dipisahkan, ya. Ketika seseorang meminta hak, maka orang tersebut harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Kewajiban dilaksanakan, setelah itu baru menuntut hak. Nomor 2, tuliskan hak dan kewajiban setiap warga masyarakat di bidang ekonomi. Ya. Haknya apa? Ya, haknya adalah mendapatkan upah ketika selesai bekerja. Kewajibannya apa? Kewajibannya adalah bekerja. Oke, berikutnya nomor 3. Nomor 3 ada gambar kulkas. Ya. Setiap orang berkewajiban menghemat energi listrik. Bagaimana cara menghemat energi listrik dalam menggunakan peralatan elektronik tersebut? Ya, bagaimana caranya? Yang pertama harus mengatur temperatur suhunya, ya. Jadi kulkas diatur temperatur suhunya. Kemudian membuka dan menutup kulkas seperlunya saja. Jangan sedikit-sedikit dibuka, nggak boleh ya. Itu nanti boros energi. Oke, sekarang nomor 4. Sebutkan 3 kewajibanmu dalam menghemat energi listrik di sekolah. Iya. Jadi ketika di sekolah bagaimana? Mematikan lampu ketika nggak digunakan, dimatikan. Lalu mematikan komputer di sekolah ketika nggak digunakan. Mematikan sanyo ketika selesai menggunakan. Oke, berikutnya yang nomor 5. Sebutkan 3 manfaat melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang atas energi listrik. Manfaatnya apa? Ya, yang pertama, bisa meminimalisasi pemanasan global. Berikutnya, energi listrik bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat secara merata. Berikutnya, mengurangi biaya pembayaran rekening listrik. Ya, berikutnya materi IPA. Nomor 1, manusia melakukan berbagai aktivitas menggunakan energi yang dihasilkan oleh tubuhnya. Energi tersebut berasal dari makanan yang dikonsumsi. 2, ada gambar api unggun. Ya. Sumber energi yang digunakan pada aktivitas tersebut
berasal dari kayu yang dibakar. Ya. Nomor 3, aktivitas yang menggunakan sumber energi angin dilakukan oleh siapa? Yaitu oleh Mbak Ratna dan Dadang. Ya. Mbak Ratna melayang di udara menggunakan parasut. Dadang bermain layang-layang di lapangan desa. Nomor 4, pasangan antara jenis aktivitas masyarakat dan sumber energi yang digunakan yang tepat pada tabel, yaitu yang mana yang tepat? Yang tepat adalah yang B, mengendarai sepeda motor menggunakan minyak bumi. Nomor 5, saat ini sebagian lampu penerangan jalan telah menggunakan energi yang berasal dari sumber energi matahari. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik dengan bantuan alat yang disebut panel surya. Ya. Nomor 1 bagian B, anak-anak perhatikan. Energi matahari dapat menjadikan biji kacang tanah yang dijemur menjadi kering. Pada proses tersebut terjadi peristiwa titik-titik pada biji kacang tanah. Terjadi peristiwa penguapan. Berikutnya nomor 2, perhatikan gambar. Itu adalah aktivitas petani ya ketika menjemur padi. Jadi pada aktivitas tersebut energi yang digunakan adalah energi matahari. Berikutnya nomor 3, angin terbentuk dari udara yang bergerak. Udara akan mengalir dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Nomor 4, tanaman memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan makanannya melalui proses fotosintesis. 5, potensi energi angin dapat diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan kincir angin. Ya, kincir angin. Berikutnya, bagian C. Jelaskan sumber energi yang digunakan pada sepeda motor. Ya, sepeda motor adalah menggunakan BBM. Ya, BBM itu bahan bakar minyak yang diperoleh dari pengolahan hasil minyak bumi. Yang nomor 2, apa dampak energi matahari bagi suhu di bumi? Iya, dampaknya adalah suhu di bumi menjadi lebih hangat karena adanya cahaya matahari. Nomor 3, jelaskan cara mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengubahnya menggunakan alat yang disebut panel surya. Alat itu bisa mengubah energi matahari menjadi energi listrik, namanya panel surya. Berikutnya, nomor 4. Apa manfaat energi angin bagi para nelayan tradisional? Iya, nelayan memanfaatkan hembusan angin pada malam hari untuk berangkat nelayan. Ya, sebaliknya, nelayan memanfaatkan hembusan angin laut pada siang hari untuk pulang dari melaut. Oke, sekarang yang nomor 5. Apa fungsi benda tersebut untuk menghasilkan energi listrik? Ya, itu adalah gambar kincir angin ya. Gambar nomor 5 itu kincir angin. Ya. Kincir angin itu digunakan untuk menangkap angin sehingga kincir bisa berputar. Karena kincir berputar sehingga bisa menggerakkan generator. Generator bisa menghasilkan energi listrik. Oke, sekarang yang IPS. Ya, nomor 1. Berdasarkan asalnya, padi dan ketela merupakan sumber daya alam nabati. Yang nomor 2, sumber daya alam hewani dihasilkan dari kegiatan hewani itu peternakan, berarti berasal dari hewan ya. Nomor 3, sumber daya alam bahan tambang yang dimanfaatkan sebagai perhiasan. Perhiasan berarti emas ya. Jenis pekerjaan yang sangat dekat dengan sumber daya alam laut. Sumber daya alam laut berarti ya nelayan ya. Nelayan itu yang C. Yang berikutnya, sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk bahan baku agar-agar yaitu rumput laut. Rumput laut itu bisa dipakai untuk bahan agar-agar ya. Ya, sekarang bagian B. Kambing dan ayam merupakan sumber daya alam berupa hewan. Oleh karena itu, kambing dan ayam digolongkan sebagai sumber daya alam hewani. Kegiatan pertanian dan perkebunan menghasilkan jenis sumber daya alam nabati. Pantai dan taman laut memiliki potensi untuk kegiatan pariwisata. Pusat kegiatan perikanan di Jawa Timur berada di daerah di Muncar ya, di kota Muncar di Jawa Timur. Berikutnya nomor 5, sumber daya laut yang berasal dari hasil penguapan air laut adalah garam ya. Garam itu berasal dari air laut yang diuapkan, maka akan membentuk kristal-kristal yang disebut garam. Oke, berikutnya bagian C. Jelaskan pengelompokan
menemukan sumber daya alam berasal dari makhluk hidup? Iya. Sumber daya alam dari makhluk hidup itu dibedakan menjadi dua. Ada sumber daya alam nabati, ada sumber daya alam hewani. Sumber daya alam nabati itu berarti berasal dari tumbuh-tumbuhan. Sumber daya alam hewani berarti berasal dari hewan ya atau peternakan. Oke, berikutnya, bagaimana cara manusia memanfaatkan sumber daya alam hewani? Iya. Misalnya dengan cara apa? Iya, dengan cara mengkonsumsinya. Misalnya kita ambil dagingnya, kulitnya, telurnya, ya, atau susunya. Ya. Berikutnya nomor 3, apa pengertian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Iya, yaitu sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, yang tidak bisa dipulihkan kembali karena jumlahnya terbatas. Contohnya apa? Minyak bumi, batu bara, itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Berikutnya, bagaimana kekayaan sumber daya alam perikanan laut di Indonesia? Iya, jadi sumber daya alam perikanan laut sangat besar, yaitu sekitar 6,4 ton per tahun. Iya. Di situ memuat berbagai jenis ikan, udang, cumi-cumi. Nomor 5, mengapa masyarakat perlu menjaga kelestarian sumber daya alam laut? Mengapa? Iya, karena sumber daya alam laut itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Apabila habis, maka kehidupan manusia akan terganggu. Oke, sekarang kita masuk di materi SBDP. Nomor 1, seperangkat atau sistem tanda yang menggambarkan tinggi rendah nada disebut notasi. Berikutnya, urutan nada dari yang terendah sampai tertinggi yaitu yang B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, I. Iya, I itu berarti artinya do tinggi ya. Berikutnya 3, tanda untuk menunjukkan cepat lambatnya lagu dinyanyikan disebut tanda tempo. Jadi tanda tempo itu untuk mengukur cepat lambatnya sebuah lagu, namanya tanda tempo ya. Nomor 4, berikut yang termasuk tanda tempo cepat adalah allegro. Ya, 5, berikut tanda tempo yang sesuai untuk lagu gembira. Lagu gembira berarti biasanya temponya cepat ya. Tempo cepat berarti menggunakan allegro. Oke, berikutnya masuk ke bagian B. Ya, perhatikan di situ ada notasi angka ya. Semakin ke kiri nada akan semakin rendah. Ya. Oktav sedang ditunjukkan oleh huruf yang B. Kalau ada titik di bawah berarti rendah. Kalau nggak ada titiknya berarti sedang. Kalau ada titik di atas berarti tinggi. Oke. Berikutnya, oktav rendah ditunjukkan oleh huruf yang A. Urutan nada yang terdiri atas 7 nada disebut oktav. Tanda tempo Vises termasuk kelompok tempo cepat ya. Vises itu cepat. Yang bagian C, anak-anak perhatikan. Apa yang kamu ketahui tentang notasi angka? Iya. Notasi angka itu disimbolkan dengan angka 1, do, 2, re, 3, mi, 4, fa, 5, sol, 6, la, 7, si. Itu namanya notasi angka. Berikutnya, bagaimana urutan tinggi rendah nada dalam notasi angka? Iya. Jadi urutan tinggi rendah dibedakan menjadi 3. Oktav rendah, oktav sedang, oktav tinggi. Berikutnya, nomor 3. Perhatikan bagan tinggi rendah nada berikut. Bagaimana menunjukkan tinggi rendah nada pada bagan seperti di atas? Ya, kita tinggal lihat saja di situ. Kalau titiknya di bawah berarti rendah, yang nggak ada titiknya sedang, yang ada titik di atas berarti tinggi. Yang nomor 4, apa saja tanda tempo cepat? Sebutkan 2 contohnya. Tempo cepat yaitu allegro, presto, vises, itu adalah tempo cepat. Ya. Berikutnya, bagaimana menyanyikan sebuah lagu dengan tanda tempo moderato? Iya, moderato adalah tempo lagu dengan kecepatan sedang. Iya, baik anak-anak, jadi begitu pembahasan soal-soal pada penilaian akhir subtema 1 pada buku tema 2 ya. Sebentar anak-anak tulis di kertas HVS, lalu minggu depan bisa dikumpulkan di buku. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.